Hai minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Nah, kali ini Mimin Lily mau ngelanjutin lagi nih rekap episode One Piece yang sebelumnya udah aku rangkum sampai episode 10. Sedikit mengingatkan ya nakama, di episode 10 kemarin menjadi awal dimulainya konflik kelompok bajak laut topi jerami dengan kelompok bajak laut Kapten Kuro di desa Shiryu. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Pada episode ke-11 yang berjudul Membongkar Rencana Bajak Laut Kapten Kuro, kita akan diperlihatkan bagaimana Luffy yang berhasil ditangkap oleh Kapten Kuro dan Django sebelum Luffy terkena kekuatan hipnotis dari Django. Nah, mengetahui hal itu, Usopp pun kemudian berlari dan memberitahu kepada Kaya bahwa kepala pelayan yang melayani keluarga Kaya adalah seorang bajak laut. Namun Putri Kaya awalnya tidak percaya dengan Usopp karena dia selalu bercerita tentang kebohongan guys. Hingga pada akhirnya memutuskan untuk menculik Putri Kaya. Tetapi usaha Usopp tersebut berhasil digagalkan oleh salah satu pengawal keluarga Kaya. Tentu saja hal ini membuat Usopp panik guys. Lalu Usopp pun kemudian menemui kelompok bajak laut topi jerami agar membantunya mengalahkan kelompok bajak laut Kapten Kuro. Cerita pun kemudian berlanjut pada episode 12 yang berjudul Bentrokan dengan Bajak Laut Kucing Hitam. Nah, pada episode ini kita diperlihatkan Kapten Kuro yang mulai menghabisi beberapa pengawal dari keluarga Kaya. Di sisi lain guys, kelompok bajak laut topi jerami dan Usopp yang masih berada di lereng mereka pun melihat kedatangan kapal dari bajak laut Kapten Kuro. Bahkan para anak buah Kapten Kuro pun mulai menyerang Nami dan Usopp. Sementara Luffy dan Zoro mencoba mencari keberadaan Kapten Kuro. Nah, konflik mereka tuh masih berlanjut guys. Pada episode ke-13 yang berjudul Duo yang Mengerikan Nyaban Bersaudara Melawan Zoro, kita akhirnya diperlihatkan Putri Kaya yang terbangun dan terkejut melihat salah satu pelayannya yang bernama Mary telah dihabisi. Namun di sisa tenaganya Mary mengatakan kepada Putri Kaya bahwa apa yang dikatakan oleh Usopp memang benar. Sementara itu, di lereng dekat dermaga, kita diperlihatkan kemunculan Nyaban bersaudara. Ya, mereka merupakan anggota dari bajak laut Kapten Kuro. Nah, disinilah awal mula pertarungan Zoro dengan Nyaban bersaudara. Pertarungan tersebut pun sampai membuat Zoro kerepotan loh guys. Namun menariknya pada episode ke-14 yang berjudul Luffy Kembali Beraksi, duo Nyaban ini justru menyerang kaptennya sendiri guys. Karena mereka tidak terima dikatakan lemah oleh Kapten Kuro. Tetapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan kaptennya yang membuat duo Nyaban pun kembali menyerang Zoro. Ini guys, menurut aku momen epic di mana Zoro berhasil mengalahkan duo Nyaban dengan teknik 3 pedangnya yaitu Toragari. Sementara itu tiba-tiba Putri Kaya muncul di tengah pertarungan tersebut guys. Tentu saja hal ini membuat Kapten Kuro merasa kesal dan ingin segera menghabisi Putri Kaya. Namun di saat yang bersamaan Luffy menyerang Kapten Kuro dari jarak jauh hingga membuat Kapten Kuro terkapar. Nah, pada episode ke-15, tentu saja serangan Luffy sebelumnya tidak membuat Kapten Kuro langsung kalah guys. Kapten Kuro pun kemudian bangkit dan memerintahkan Django untuk menangkap Putri Kaya. Sementara itu, duo Nyaban tiba-tiba bangkit dan mulai menyerang Zoro hingga membuat sisi tebing hancur. Di sisi lain, Luffy pun tampak terlihat bertarung dengan Kapten Kuro. Nah, di momen ini kita juga diperlihatkan sebuah flashback awal mula bagaimana Kapten Kuro ingin menghilangkan namanya karena telah muak diserang oleh para angkatan laut dan pemburu bajak laut. Setelah itu guys, pada episode ke-16 pertarungan Luffy versus Kapten Kuro pun masih berlanjut ya, di mana mereka berdua pun saling jual beli serangan. Nah, di sisi lain kita diperlihatkan Putri Kaya yang dibawa pergi oleh 3 bocah yang menjadi anak buah dari Usopp. Namun 3 bocah tersebut tampaknya sedang berusaha menyembunyikan Putri Kaya dari kerajaan Django. 3 bocah tersebut kemudian menjebak Django dengan mengibarkan bendera putih seolah-olah mereka menyerah. Alhasil Django pun kemudian dihajar oleh 3 bocah tersebut guys. Hingga pada akhirnya Django pun berhasil mengalahkan ketiga bocah itu dan menangkap Putri Kaya.
Masuk pada episode ke-17 yang berjudul Kemarahan Luffy, Luffy versus Kuro. Memperlihatkan kelanjutan pertarungan Luffy melawan Kapten Kuro. Nah, di sini Kapten Kuro menggunakan teknik Shaxi yang mampu bergerak dengan cepat. Akhirnya Luffy pun berhasil menangkap Kapten Kuro. Tepat di momen ini guys, Luffy kemudian memanjangkan lehernya dan langsung membenturkan kepalanya tepat mengenai kepala dari Kapten Kuro. Alhasil Kapten Kuro pun kemudian langsung terkapar. Ya, inilah yang menjadi akhir dari kekalahan Kapten Kuro. Sementara itu, Kaya yang berhasil ditangkap tiba-tiba dari kejauhan Usopp muncul dan mulai membidik Zango menggunakan ketapelnya. Hingga pada akhirnya serangan Usopp tersebut tepat mengenai Zango dan membuatnya langsung terkapar. Nah, mengetahui bahwa kelompok bajak laut topi jerami dan Usopp berhasil menyelamatkan keluarga Kaya, kemudian keluarga Kaya pun memberikan sebuah kapal. Di mana inilah yang menjadi awal mula kelompok bajak laut topi jerami mendapatkan Going Merry guys. Dan episode ke-17 pun ditutup dengan perpisahan kelompok bajak laut topi jerami yang berlayar melanjutkan perjalanannya kembali. Di mana inilah momen Usopp telah resmi menjadi anggota bajak laut topi jerami juga ya guys. Kemudian pada episode ke-18 dan 19 kita pun diperlihatkan perjalanan kelompok bajak laut topi jerami yang akan menuju lautan Grand Line. Nah, di momen ini Luffy pun sempat menggambar bendera bajak lautnya yang terlihat unik. Namun kemudian Usopp merevisinya dan jadilah bendera bajak laut topi jerami yang sampai saat ini digunakan oleh kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu di momen ini juga kita diperlihatkan kisah masa lalu dari Zoro, di mana Zoro sendiri berasal dari desa Shimotsuki yang terletak di Ace Blue. Nah, Zoro ketika itu berniat untuk menjadi seorang pendekar pedang, hingga pada akhirnya Zoro memohon kepada salah satu perguruan dojo yang dipimpin oleh Shimotsuki Koshiro untuk mengikuti latihan berpedang. Zoro pun berlatih dengan sangat giat dan berjanji untuk mengalahkan Kuina yang merupakan anak dari Shimotsuki Koshiro. Selain itu, Zoro juga berjanji akan menjadi seorang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece guys. Nah, singkat cerita, Zoro yang mengetahui kabar Kuina telah mati pun sangatlah terpukul karena Zoro belum menepati janjinya untuk mengalahkan Kuina. Hingga pada akhirnya Zoro meminta kepada Shimotsuki Koshiro untuk memiliki pedang yang sebelumnya selalu digunakan oleh Kuina. Ya, pedang itu adalah Wado Ichimonji, salah satu dari 21 pegang legendari yang ada di dunia One Piece. Flashback pun kemudian berakhir dengan memperlihatkan Usopp dan Luffy sedang berlatih menembak meriam. Nah, di episode ke-20 yang berjudul Koki Terkenal Sanji dari Restoran Laut, memperlihatkan kelanjutan Usopp dan Luffy yang telah berhasil menembak sebuah batu karang yang besar hingga menghancurkannya. Namun di balik batu karang tersebut, rupanya ada dua orang yang sedang bersembunyi, hingga pada akhirnya dua orang tersebut menyusup masuk ke kapal Going Merry dan menghajar kelompok bajak laut topi jerami. Nah, rupanya guys, dua orang ini adalah teman Zoro ketika masih menjadi seorang bounty hunter. Ya, dia adalah Johnny dan Yosaku. Nah, singkat cerita Luffy pun kemudian bertanya kepada mereka berdua, apakah ada koki di lautan ini? Mereka kemudian menjawab bahwa di dekat sini ada sebuah restoran yang terkenal di East Blue. Di mana restoran ini sangat unik. Ya, restoran ini memiliki konsep terapung di lautan dan restoran itu bernama Barati. Kemudian Luffy pun segera memutuskan untuk menuju ke restoran Barati. Nah, di momen ini Luffy bertemu dengan Zeff yang merupakan kepala dari restoran tersebut, guys. Sementara itu di akhir episode ke-20, Zoro, Nami, dan Usopp melihat Sanji yang sedang menghajar Full Body yang merupakan seorang angkatan laut karena telah memfitnah dirinya dan memukul seorang wanita. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Next kita akan bahas lagi untuk rangkuman episode berikutnya ya. Bye-bye!